pinjaman online. Siapa yang nggak tahu kata ini? Gua rasa dari yang muda sampai tua kemungkinan besar tahu kata ini. Mau nonton video YouTube aja, kadang nongol iklan aplikasinya. Sampai kita bosen liatnya. Aplikasi ini nawarin limit yang bisa dibilang nggak masuk akal. Ada yang sampai 80 juta dengan bunga yang kecil. Tapi apa pinjol ini jadi penolong buat kita kalau lagi kepepet atau malah menjadi petaka? Pada tahun 2016, masyarakat Indonesia mulai mengenal P2P lending atau yang biasa kita kenal sebagai pinjaman online. Awalnya pinjol ini menyasar UMKM-UMKM yang mau mencoba buka usaha. Pinjol ini bisa dibilang sangat revolusioner kala itu. Gimana enggak? Dulu kalau kita mau pinjam uang, salah satu jalannya pasti yang ada di pikiran kita itu ke bank. Dengan segala keribetan, kayak perlu isi form sana-sini, dilihat laporan keuangan kita, diminta slip gaji, dan lain-lain. Sedangkan pinjol cuma modal KTP sama nomor HP, dengan mudahnya bisa dapat uang tanpa jaminan apa-apa. Kalau ada yang nggak tahu pinjol, cara kerja mereka gini. Kita pinjam uang di aplikasi pinjol ini dengan modal KTP atau nomor HP aja. Setelah sudah di-approve sama aplikasinya, mereka akan transfer kita uang bisa lewat rekening atau aplikasi digital lain. Tenornya itu tergantung dari ketentuan pinjolnya. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Kalau mereka kasih uang ke kita, untung mereka di mana? Untung mereka dari bunga yang kita bayar beserta pokoknya. Karena mudah banget buat pinjem uang, orang berbondong-bondong cari aplikasi P2P lending ini buat minjem uang juga. Entah itu buat bangun usaha, buat beli kebutuhan sehari-hari, atau buat gengsi semata. Karena itulah hukum berbisnis muncul. Ada supply, pasti ada demand. Muncullah pinjol-pinjol lain dari yang legal, bahkan yang ilegal pun ikut merambah pasar di Indonesia. Sampai sekarang ada total 102 pinjol legal dan 4.567 pinjol ilegal. Cara bedain yang legal dan ilegal gimana? Gampang. Yang legal udah pasti terdaftar di OJK dan bunganya relatif kecil, maksimal 0,8% per hari. Untuk yang ilegal itu berkisar 1-4% per hari. Jauh banget kan bedanya? Peminat aplikasi pinjol di Indonesia mulai makin meningkat. Para pelaku usaha di bidang pinjaman online ini merasakan keuntungan yang semakin besar. Ada satu istilah di dunia pinjol, itu TKB 90, singkatan dari tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari. Semakin tinggi TKB 90 ini, artinya sangat sedikit orang yang gagal bayar dalam 90 hari. Sedangkan kalau TKB 90 ini rendah, berarti banyak yang gagal bayar dalam 90 hari. Karena TKB 90 pinjol-pinjol ini sangat tinggi angkanya, mereka dapat untung yang lumayan dari usaha mereka. Tapi semua itu berubah 180 derajat. Pada tanggal 2 Maret 2020, 2 orang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. 2 orang ini adalah orang pertama yang terkena virus ini. Karena yang terkonfirmasi semakin banyak dan tenaga medis makin kewalahan, akhirnya pemerintah kita menerapkan lockdown. Ekonomi yang sebelumnya baik-baik aja menjadi tidak baik-baik aja. Banyak orang yang terkena PHK karena perusahaan harus memutar otak gimana caranya keuntungan mereka menurun, tapi perusahaan tetap bisa jalan seperti biasanya. Oleh karena ini, semakin banyak orang yang butuh uang buat memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu jalan mereka apa? Sudah jelas pinjam ke pinjaman online. Demand semakin meningkat pesat. Tapi permasalahannya satu, peminjam-peminjam ini gak bisa balikin uang yang udah mereka pinjam karena penghasilan saja tidak ada. Alhasil, TKB 90 pinjol legal yang dulunya bagus sekarang jadi hancur sehancur-hancurnya. Bahkan Fintech dan Tanifan memiliki TKB 90 di angka hanya 30%. Artinya apa? Artinya 70% yang meminjam tidak bisa membalikan dananya dalam 90 hari. Dan yang lebih parah lagi, pinjol ilegal memiliki bunga yang tidak masuk akal. Di dunia investasi ada yang namanya compound interest. Artinya bunga kita dibungain lagi. Tapi ini kebalikannya.
kita yang dikenakan bunga ini. Contoh, kita pinjam uang 5 juta di pinjol ilegal dengan bunga 2% per hari dalam 1 bulan. Total yang harus kita balikin lagi itu 9.056.000 karena bunga kita dibungain lagi sama pinjol ilegal ini. Karena banyak orang-orang yang susah melunasi utangnya karena ekonomi mereka yang kurang baik, para DC atau debt collector ini nagih mereka untuk melunasi utangnya. Permasalahannya, banyak DC di pinjol ilegal ini, mereka nagih ke nasabah dengan cara yang kurang manusiawi. Sampai-sampai mereka bisa ambil data di HP nasabah, kayak kontak, foto, dan lain-lain. Karena teror bertubi-tubi dengan ancaman-ancaman yang sangat kejam, banyak nasabah pinjol yang nggak kuat nerima tekanan ini, sehingga banyak dari mereka yang menyudahi hidupnya karena putus asa. Karena banyak nasabah yang nggak bisa ngelunasin utangnya, banyak banget pinjol-pinjol yang legal mulai ngap-ngapan buat terus menjalankan bisnisnya. Karena uang yang harusnya bisa diputerin sama mereka sekarang nyangkut, malah udah musnah di nasabah mereka. Hingga September 2022 tercatat total kerugian pinjol 142,13 miliar rupiah. Kerugian ini naik 780% dari Januari 2022 yang kerugiannya hanya 16,14 miliar rupiah. Karena semakin tidak terkendali pinjol-pinjol ini, OJK akhirnya turun tangan. Dia pernah mengalami gagal bayar, bahkan sampai 14 aplikasi pinjol. Total aplikasinya aku ya agak malu sih sebenarnya, Mas. Bisa sampai ratusan sih kayaknya. Anjir. Banyak banget orang yang udah terjerat pinjol. Cara mereka buat terlepas dari jeratan ini hampir sama. Hal pertama yang mereka lakuin itu cerita ke kerabat atau keluarga. Walau kebanyakan gak menyelesaikan masalah, tapi seenggaknya ada support dari orang-orang terdekat. Ini juga ngurangin beban yang selama ini kita pendam sendiri. Setelah itu, kebanyakan dari mereka nggak bayar aplikasi pinjol ilegal. Emang boleh begitu? Boleh dan legal. Karena menurut UU ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 untuk menjerat para pelaku pinjol ilegal. Jadi, mereka tidak punya izin yang dikantongi buat menjalankan usaha pinjolnya. Kalau diteror gimana? Kita boleh ke polsek terdekat buat bikin laporan dan minta perlindungan. OJK juga nggak tinggal diam. Sampai Februari 2023, OJK udah menutup 4.567 pinjol ilegal. Untuk hutang yang ada di pinjol legal, mereka melakukan negosiasi ulang dengan debt collectornya agar diberikan keringanan seperti bunganya diturunkan atau bahkan mereka bayar pokoknya aja. Untuk membayarnya, mereka cari kerabat atau keluarga mereka untuk membantu membayarkan terlebih dahulu, agar bunga yang ada di pinjol tersebut tidak makin membengkak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI juga melakukan penurunan bunga untuk pinjol legal yang tadinya maksimal 0,8% per hari menjadi 0,4%. Dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran dari sisi pinjol sendiri untuk tidak dengan mudah memberikan pinjaman tanpa adanya seleksi yang lebih ketat. Dan dari sisi peminjam untuk lebih bisa mengontrol diri dalam meminjam uang di aplikasi pinjol. Apakah itu sangat perlu atau ternyata hanya keinginan dan gaya hidup yang mendesak kita?